bagaimana kita meng-create sebuah kurikulum yang mengedepankan Al-Quran sebagai adab. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang dihafal saja, yang dibaca saja, tetapi menjadi sebuah salah satu karakter yang memang itu melekat pada diri siswa. Tidak hanya pada diri siswa, juga pada guru. Sejatinya anak-anak kita ini adalah unik. Anak-anak kita itu punya potensi. Tadi beliau udah pesan, jangan dibanding-bandingkan, jangan menjadikan satu ukuran keberhasilan orang lain menjadi ukuran keberhasilan anak-anak kita. Karena sesungguhnya anak-anak kita ini punya potensinya sendiri. Dan kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ketika dia sedang belajar, kita harus tahu dia sudah sampai mana proses belajarnya. Nah, sehingga kita bisa memberikan proporsi pendampingan yang tepat sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan pembelajaran mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kembali bersama kami RKB TV yang insyaallah menyajikan topik-topik yang menarik tentang pendidikan, tentang kepemudaan. Mudah-mudahan channel ini terus bisa memberikan kontribusi, informasi, insight, dan juga hal-hal lain yang tentu saja ini memberikan manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah di kesempatan ini saya kehadiran tamu yang luar biasa. Beliau ini seorang praktisi pendidikan, namanya Bapak Abdul Halim. Ya, mohon izin saya sapa dulu ya. Gimana Pak Abdul Halim? Alhamdulillah baik. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya hadir di studio kami yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan para penonton, terutama di RKB TV ini. Masya Allah. Jadi topik yang akan kita diskusikan di kesempatan hari ini yaitu tentang tantangan pendidikan di era digital. Sebagaimana yang kita tahu, kita sudah tidak bisa lagi mengelak tentang perkembangan teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, sehingga kita tetap harus berprasangka baik dan kita berinovasi bagaimana pendidikan di kita ini terus bisa berkembang. Apalagi dengan era digital ini bukannya makin memberikan kendala ya, menjadikan kendala, tapi gimana caranya kita bisa beradaptasi dan ini menjadi sebuah strategi untuk bisa mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, di kesempatan ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Kita akan berbagi atau menggali informasi dari pakarnya. Insya Allah ini beliau sudah tak diragukan lagi kemampuannya dan sudah melanglang ke seluruh Indonesia ini kayaknya dari berbagai sekolah-sekolah dan dari pengalaman-pengalaman tersebut sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah sehingga kita tidak terpaku dengan hal-hal yang klasik, tapi justru kita bisa berinovasi dengan hal-hal yang bisa memberikan terobosan-terobosan di dalam dunia pendidikan. Baik, Pak Abdul Halim, saya manggilnya apa nih? Pak atau Ustadz atau siapa nih? Silakan. Oh silakan, Masya Allah. Pak boleh, tapi ya. Pak saja ya. Baik, beliau ini saat ini sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sekolah Yayasan Pendidikan Umar Usman ya. Nah, saya kurang begitu paham tentang lembaga ininya, nanti beliau mungkin bisa memberikan penjelasan tersendiri ya. Nah, tetapi insya Allah saya sangat kenal baik dengan beliau ini, luar biasa berkiprahnya di dalam dunia pendidikan. Baik, tentang tema yang akan kita bicarakan Pak Abdul Halim, mungkin ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu nih tentang tantangan-tantangan kita di era digital ini, gitu. Bangga. Terima kasih Pak Nurdin atas undangannya, ini suatu kehormatan ya. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa memang aktivitas saya hari ini di Yayasan Pendidikan Umar Usman. Yayasan Pendidikan Umar Usman ini kita ada pendidikan yang bersifat formal gitu ya, kemudian informal dan non formal. Pendidikan
Pendidikan formal kita ada TK sampai dengan SMA. Nah, kemudian non formal kita ada pendidikan PAUD sama SD ya. SD-nya SD ya, kita masih menyebutnya SD Pengembangan Insani. Di SD Pengembangan Insani memang kita meng-create kurikulum sendiri, tidak berdasarkan kurikulum yang diadakan di Dinas Pendidikan. Namun begitu kita ingin mencoba karena sekolah ini tergolong sedikit begitu ya, tidak banyak begitu ya, sehingga kami menyebutnya ini adalah laboratorium kami khususnya untuk di bidang pendidikan, bagaimana kita meng-create sebuah kurikulum yang mengedepankan Al-Quran sebagai adab. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang dihafal saja, yang dibaca saja, tetapi menjadi sebuah salah satu karakter yang memang itu melekat pada diri siswa. Tidak hanya pada diri siswa, juga pada guru-gurunya, sehingga stakeholder yang ada. Betul. Sehingga kurikulumnya itu ketika kita membahas tentang ayat, taruhlah misalnya Al-Ikhlas begitu ya, itu dihubungkan dengan pengertian atau implementasi di kehidupan sehari-hari. Nah, itu gambarannya sekilas. Dan untuk yang informal, saya di Yayasan Pendidikan Umar Usman, maksudnya itu ada Sekolah Guru Indonesia gitu. Jadi Sekolah Guru Indonesia itu memang kami memberikan pelatihan kepada para guru, khususnya di bidang literasi. Masya Allah. Literasi, dan kemudian kita juga memberikan pelatihan sama yang tadi sempat juga disinggung, tidak hanya literasi membaca buku, tetapi juga literasi digital. Ya. Nah, ini tepat, cocok dengan tema kita ini ya. Luar biasa. Saya ingin mendahului dengan sebuah cerita sebenarnya. Ketika kita berbicara pendidikan era digital ini, saya pernah menjumpai begitu ya, pernah menjumpai baik itu di sekolah yang saya sebut yang di Kelapa Nunggal ya, karena sekolah yang diampu oleh Yayasan Pendidikan Umar Usman itu tidak hanya yang ada di Parung gitu ya, tetapi di Kelapa Nunggal, di Ciputat, dan juga ada di Sukabumi. Nah, saya waktu di Kelapa Nunggal ada sebut saja namanya Sekolah Semar Cibinong begitu ya. Ada fenomena yang menarik yang itu tidak saya jumpai di beberapa sekolah yang lain. Anak-anak waktu itu sempat itu, saya agak kaget juga gitu ya. Anak-anak sempat waktu itu dibekali dengan handphone gitu ya. Kemudian saya sempat tanya ke gurunya, Bu, ini anak-anak nggak apa-apa dibekali dengan handphone? Apa nanti nggak memecah konsentrasinya? Nggak terpapar dengan hal-hal yang lain. Tidak terpapar dengan hal-hal yang lain. Ada yang unik jawabannya, bahwa handphone yang dipakai atau gadget yang dipakai oleh siswa itu justru itu akan menjadi sarana pembelajaran, gitu ya. Jadi memang dipakai untuk sarana pembelajaran. Akhirnya saya penasaran itu, yang dimaksud itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata memang aktivitas anak-anak hari ini itu ketika menggunakan handphone, dia membuat konten. Kontennya apa? Kontennya adalah bagaimana aktivitas dia ketika di kelas, ketika misalnya membuat miniatur atau percobaan seperti apa namanya, miniatur kayak pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Kemudian ada miniatur kayak side plan-nya sebuah perumahan begitu ya. Nah, itu kemudian divideokan dan kemudian itu dijadikan sebuah karya yang itu bisa dilihat oleh banyak orang. Mereka punya channelnya sendiri gitu ya, seperti itu ya. Mereka punya channelnya, dan kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan apa gitu ya yang ada dalam karya yang mereka buat gitu. Dan kemudian yang menarik juga ketika misalnya semua aktivitas atau program yang ada di sekolah itu bisa dipublikasikan, bukan oleh gurunya, atau sekolahnya, tetapi dari murid-muridnya, dari siswanya itu sendiri. Nah, ini kan menarik. Hari ini kemudian saya pernah melihat gitu ya di sebuah media sosial, yaitu misalnya saya sebut saja media sosialnya adalah TikTok gitu ya. Ada fenomena ketika anak
ketahuan membawa gadget, kemudian sama gurunya gadgetnya diminta, diambil kemudian dibanting. Nah itu saya terus terang, perspektif saya langsung, seandainya ketika saya jadi siswa gitu ya, apa gitu ya yang kemudian ada dalam pikiran saya, muncul dalam tanda kutip tidak suka dengan gurunya, dalam tanda kutip trauma dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian bisa kita minimalisir sebenarnya, itu tidak bisa kita nafikan bahwa hari ini perkembangan dunia digital ya sangat pesat gitu ya. Kemudian sebagai seorang pendidik bukan melarang, tetapi mengarahkan bagaimana siswa itu bisa menggunakan secara bijak. Betul, Pak. Betul, kayak gitu, Pak. Ya. Jadi ini menarik sekali ya. Jadi selama ini kita tuh selalu ini ya, maksudnya gimana caranya anak mengalihkan ya bahasanya, mengalihkan anak-anak dari supaya dia tidak terus-terusan gitu ya berinteraksi dengan gadget dan seterusnya, ada pembatasan, ada ruang kompromi dan seterusnya. Nah ini sebenarnya ini menarik Pak. Ada sekolah yang dia sudah punya satu kebijakan, tentu mungkin sudah banyak pertimbangan ya. Anak-anak justru dibekali dengan gadget. Ya, sehingga dia malah justru bisa bisa produktif ya. Betul. Bisa produktif dengan gadget tersebut gitu. Betul. Nah, ini menarik banget, Pak. Nah, ya baik. Nih, tantangan buat guru. Kadang guru atau pendidik itu sering melihat sisi negatifnya saja. Dari penggunaan gadget yang dilakukan oleh anak. Misalnya, nanti kan anak saya terpapar pornografi gitu ya, terpapar hal-hal yang sifatnya negatif. Anak-anak hari ini itu sudah bisa memilah sebenarnya mana informasi yang baik untuk dirinya dan mana itu informasi yang kurang baik. Taruhlah misalnya begini, ini sekedar pengalaman saja. Ini benar pengalaman yang itu terjadi gitu ya. Ada anak waktu itu saya lihat gitu ya, dia hampir setiap hari main game online. Game online. Dikasih tahu sama orang tuanya, kemudian ya gitu ya, sama gurunya agar bisa menghentikan itu. Si anak ini ya tetap saja karena dia masih pengen untuk main game online itu gitu ya. Nah, ada suatu masa sebenarnya anak itu bosan. Gitu ya. Anak itu bosan dan kemudian ketika dia sudah di jenjang SMP mau ke SMA. Ini menariknya begini. Dia bilang ke orang tuanya gitu ya, ayah atau bapak gitu ya, saya sekarang sudah nggak suka dengan game online gitu ya. Saya sekarang sudah nggak suka dengan game online. Apaan itu game online, kayak anak kecil aja main game online. Tadinya dia SD itu termasuk yang dalam tanda kutip sangat kecanduan ya, kecanduan sama game online. Tapi hari ini sama sekali tidak. Artinya ini bisa jadi semua itu pasti punya masanya dan semua pasti akan mengalami masa kejenuhan dalam mengakses game online. Justru ini yang memang mungkin tidak semua ya, pengamatan ini tidak semua terjadi ke anak gitu ya. Ada juga yang dari jadi begini, Pak Nurdin, anak yang waktu SD sering dilarang-larang gitu ya, kemudian SMP masih dilarang main game online gitu ya, dalam tanda kutip hak dia untuk bermain itu belum terpenuhi, sehingga SMA malah kemudian yang seharusnya masanya itu sudah terlewati. Kemudian dia SMA jadi cari waktu untuk bisa mengakses game. Jadi nyuri waktu. Baik, ini kayaknya menarik banget. Ini berarti ada satu tema nanti Pak Halim yang mesti kita diskusikan lebih dalam. Di saat orang tua itu begitu punya kekhawatiran yang tinggi, bagaimana ketika nanti anaknya sudah terlalu banyak berinteraksi, tapi sebetulnya ini sepertinya berkaca dari yang dikisahkan Pak Halim tadi atau dengan sekolah yang tadi di Cibinong itu, mungkin sudah punya tips-tips atau cara-cara tertentu ya. Jadi bagaimana anak-anak tetap pegang HP, gadget, tapi dia secara proporsional gitu ya, atau punya tahapan-tahapan tertentu sehingga
itu mungkin sudah banyak pertimbangan, mungkin ada risetnya juga barangkali ya. Yeah. Nah, jadi nanti kayaknya menarik nih di saat orang tua tuh khawatir, wah ini kemudian efeknya itu kan dilarang, bahkan tadi diceritakan sampai dibanting, itu kan akan menimbulkan trauma tersendiri ya di pikiran anak. Yeah. Tapi Pak Halim, jadi ini luar biasa, sehingga karena memang HP ini tidak bisa terpisahkan ya. Apalagi Gen Z, Gen Y ini kalau nggak pegang HP rasanya apa ya? Dunia ini kayaknya runtuh gitu ya. Jadi mereka lebih suka berinteraksi dengan sosial media dibandingkan dengan sosialisasi secara langsung, komunikasi atau ngobrol atau berteman atau kemana misalnya kayak gitu. Baik Pak Halim, ini kembali ke tema kita ya. Ini tentang tantangan kita di era digital ini. Nah, kalau menurut Pak Halim, ini pendidikan kita ya secara kurikulum nasional atau yang paling banyak ada di kita ini kira-kira pendidikan kita tuh sudah cukup bisa bersaing belum sih Pak gitu ya dengan negara lain, atau setidaknya sudah cukup memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang berkembang saat ini gitu? Ya, kalau bicara pendidikan sebenarnya kompleks ya. Jadi indikator keberhasilan pendidikan itu tidak hanya diukur dari misalnya tingkat literasi siswanya saja gitu ya, kemudian kompetensi gurunya, kemudian akses misalnya ke sumber belajar, dalam hal ini bisa buku, bisa akses internet gitu ya. Tidak hanya dilihat dari itu saja, tapi sesuatu ini yang memang kompleks. Jadi kalau mau melihat kualitas pendidikan itu, kita juga bisa lihat ekosistem pendidikannya seperti apa. Jadi ekosistem pendidikan itu yang saya maksud begini, tidak hanya dilihat dari capaian siswanya, tetapi lihat juga dengan kompetensi dari gurunya. Kemudian iklim yang dibentuk di sekolah tersebut itu seperti apa, dan kemudian bagaimana sekolah itu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan juga masyarakat. Betul, jadi kalau kita berbicara tentang kualitas pendidikan, yang dilihat ininya seberapa besar dukungan masyarakat terhadap pendidikan, seberapa besar dukungan orang tua itu kepada pendidikan. Ada istilah menarik ketika kita membuat sebuah ekosistem pendidikan. Dalam hal ini misalnya kita membuat sekolah gitu ya. Ketika kita membuat sekolah, jangan hanya membuat pagarnya saja dalam dalam arti yang sebenarnya pagar sekolah, tetapi juga pikirkan yang dalam artian yaitu pagar mangkok. Ya, pagar mangkok ini itu seperti apa? Masyarakat sekitar dengan adanya komunitas ekosistem dari sekolah tersebut, mereka juga terlibatkan. Ekonominya berjalan gitu ya. Kemudian mereka memiliki akses yang sama. Anak-anak masyarakat sekitar juga bisa bersekolah di situ. Dan kemudian terkesan eksklusif gitu ya, tetapi anak-anak yang masyarakat sekitar bisa mengakses untuk sekolah di sekolah yang dalam tanda kutip itu berkualitas, karena gurunya berkualitas, sarana prasarana dan fasilitas yang berkualitas, sumber belajarnya terupdate terus begitu ya. Baik. Kemudian media yang digunakan oleh guru juga terus dikembangkan. Dalam hal ini adalah teknologi. Maka sebenarnya begini, ada 4 hal kalau yang versi saya ketika saya bergelut di bidang pendidikan sebenarnya Pak Nurdin. Yang perlu dikembangkan di ekosistem pendidikan itu adalah 4 pilar. Pilar yang pertama kita menyebutnya iman dan takwa gitu. Itu bisa menjadi dasar gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah teknologi. Teknologi itu penting. Karena misalnya hari ini ketika umat Islam di Palestina dibombardir, sepertinya tidak berdaya. Karena apa? Karena kita kalah dari sisi teknologi. Mereka untuk menghancurkan atau membunuh satu orang tidak perlu mengerahkan pasukan yang banyak, cukup pencet tombol dari Israel misalnya, gitu ya, pencet tombol dari Israel langsung bisa membunuh satu orang gitu. Ini kan sebuah kecanggihan teknologi yang mana itu harus dikejar oleh kita selaku selaku umat Islam gitu ya. Yang
kita sama-sama percaya bahwa peradaban dunia ini akan semakin baik, tidak hanya maju gitu ya, tetapi memiliki kemaslahatan untuk seluruh umat manusia ketika kita bisa secara bijak menggunakan teknologi. Memanfaatkan teknologi. Sekarang begini, kalau kemudian kita membatasi anak kita untuk bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan dunia luar, bisa mereka dapatkan di mana lagi kalau bukan dari gadget? Betul. Gitu ya. Hari ini kan kita sudah tidak memiliki border atau sekat-sekat untuk bisa mengakses informasi. Nah, kalau misalnya ada pegang gadget nggak boleh dalam pikiran orang tuanya, nanti mengakses inilah, mengakses itulah gitu ya. Padahal bisa jadi anak justru ingin tahu ada informasi apa di dunia luar. Nah, ini yang menurut saya perlu disadari bersama. Pilar yang ketiga itu kita perlu tuh mengenalkan kepada siswa kita atau anak didik kita terkait dengan energi. Jadi energi yang dimiliki oleh lingkungan sekitar kita itu apa sih gitu ya. Kemudian resource yang dimiliki seperti apa gitu ya. Kemudian cara pemanfaatannya bagaimana gitu. Dan kemudian setelah kita tahu pemanfaatannya bagaimana, untuk apa dan untuk siapa. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi tidak hanya kemudian kita menanamkan iman dan takwa, itu iya, tetapi itu merupakan sebuah pondasi yang memang harus kita tanamkan sejak awal. Itu kita sepakat itu. Tetapi jangan lupakan juga yang terkait dengan teknologi, dan setelah kita menguasai teknologi, kita juga bisa menguasai energi. Nah, energi ini kan di mana-mana menjadi komoditi yang direbutkan gitu ya, direbutkan oleh banyak negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang gitu ya. Ini yang kemudian kita perlu tahu resources yang dimiliki oleh bangsa ini apa. Apapun itu gitu ya, apapun itu. Kalau hari ini menariknya nih, Pak Nurdin. Anak yang ini luar biasa kalau menurut saya. Anak yang hidup di pantai malah justru dia kekurangan gizi. Padahal resources yang ada di situ itu ada ikan. Saya pernah di mana tuh, dari daerah Buton ya, itu masih Buton. Kalau dibilang anaknya stunting. Nah, padahal di situ kaya dengan sumber alam, sumber makanan. Ya ikan itu kan nutrisi yang sangat bagus gitu ya. Paling tinggi protein. Dengan sumber protein yang bagus untuk perkembangan otak, untuk perkembangan tumbuh kembang anak gitu ya. Dan kemudian justru anak lebih suka makan ayam, mie instan. Mie instan. Ayam masih mending ya, mie instan ini. Masih mending, mie instan gitu. Nah, ini yang kemudian saya fenomena ini kok menarik begitu ya. Padahal harga ikan di sana, Pak Nurdin, itu sangat murah. Pasti. Saya sempat itu karena saya ke sana, ceritanya kan agak ini juga ya, saya agak kasihan itu. Ini nelayan datang gitu ya. Dia menjajakan ikan di pinggir jalan gitu. Tetapi yang beli sedikit. Saya coba akhirnya beli. Kirain dalam pikiran saya waktu itu ini kayaknya per kilo 60 ribuan nih. Coba tebak berapa kira-kira? 20.000? 10.000. 10.000. Ikan yang gede. Saya langsung minta temannya, kita masak bareng. Enak. Itu memang masih fresh gitu ya, dibandingkan dengan. Bayangin kalau itu udah sampai di Bogor, itu harganya mungkin. Nah, ini yang kemudian perlu kita memahami betul resources yang dimiliki oleh kita itu seperti apa gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah terkait dengan pangan, sumber pangan. Sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa Indonesia ini negara miskin, enggak ya, enggak usah jauh-jauh. Saya waktu ke daerah mana itu, daerah Garut ya, daerah Garut itu tepatnya di mana itu, di Pamengpek kalau nggak salah, kurang lebih itu ya, karena udah lama itu. Bayangkan di situ banyak sekali buah pisang, kemudian ikan tawar juga banyak.
sayur kangkung banyak, buah-buahan pepaya banyak. Ini Indonesia banget. Indonesia banget. Tetapi ketika panen pepaya, panen pisang, maksudnya pisang di situ banyak, ya tercecer begitu saja, tidak dimanfaatkan secara baik. Itu karena apa? Tadi yang pilar kedua itu belum digeluti, belum dikembangkan secara baik, bahwa bagaimana sih cara mengelola pangan gitu ya, bagaimana cara mengelola pisang yang tadi saya sebutkan itu, mengelola pepaya dan lain sebagainya. Ini belum digarap secara baik karena memang keterbatasan kita dalam mengelola, dalam mengembangkan teknologi gitu ya. Hari ini mungkin sudah sudah sangat familiar dengan istilah IoT. IoT itu kan Internet of Things. Itu teknologi yang ibaratnya kita bisa mengendalikan pengoperasian mesin itu dari jarak jauh. Misalnya ketika kita menanam hidroponik begitu, Pak Nurdin. Oh ya, kebutuhan natrium, fosfor, kalium gitu ya untuk tanaman gitu. Itu natriumnya berapa persen sih? Kemudian tanaman ini di hari ini kayaknya kurang natrium gitu. Ini terinformasi semua di sini. Nah, kita selaku pengelola teknologi itu kita tinggal klik gitu aja. Tambah sekian, udah langsung terkonek, nambah dia. Ini pentingnya teknologi tadi. Teknologi. Jadi, kalau hari ini anak-anak kemudian tidak familiar dengan teknologi dalam hal ini misalnya gadget gitu ya, ya mereka akan ketinggalan terus gitu. Begitu ya. Nah, sehingga kewajiban kita, tantangannya emang begini sih Pak Nurdin, tantangannya memang di orang tua ya. Orang tua kita perlu dalam melek teknologi gitu. Jangan gagap teknologi. Baik Pak Halim, sebentar. Ini sebetulnya tadi ini pertanyaan kedua Pak saya. Cuman sepertinya beliau ini sudah ngerti apa yang ada di pikiran saya. Jadi pertanyaan saya yang kedua itu tentang ini hal-hal apa saja nih faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap keberhasilan pendidikan. Tadi udah dijawab ya teman-teman sekalian. Yang pertama tadi ada iman dan takwa ini jadi pilar. Ini izin ya review ya Pak. Nanti kalau salah nanti bisa diingetin lagi. Mungkin narasumbernya ada ya. Jadi untuk mendapatkan satu kualitas pendidikan yang baik, yang berhasil, yang sesuai dengan harapan kita. Tadi ini tips ya bagi Bapak Ibu yang mengelola lembaga pendidikan juga. Pertama pastikan didasari dengan iman dan takwa. Yang kedua teknologi. Jadi harus disupport dengan kemajuan teknologi tadi Pak ya. Nah yang ketiga adalah energi. Betul ya Pak? Betul. Nah energi. Jadi kita harus tahu nih resource apa nih yang ada di sekeliling kita. Jadi nanti anak-anak kita tuh mau dibentuk seperti apa gitu ya. Jangan sampai seperti tadi yang digambarkan. Ini ada, mohon maaf, ada anak stunting di pantai. Padahal di situ sumber makanan yang luar biasa gitu. Kalau pepatah kita mengatakan ada, mohon maaf, ada tikus mati di lumbung padi. Nah ini luar biasa, jangan sampai. Pak, saya lupa yang keempat ini apa tadi Pak? Yang keempat tadi adalah pangan. Nah, luar biasa. Ini ada 4 hal ya teman-teman yang mengelola lembaga pendidikan, mengelola anak-anak, pendidikan anak-anak. Mudah-mudahan ini jadi tips yang luar biasa dari Ustaz Abdul Halim. Saya biasa Ustaz ya, tadi Pak sekarang Ustaz. Baik. Baik Pak, ini kalau berikutnya ini tentang digital. Tadi sudah disinggung ya, tips yang pertama ini halda bahwa orang tua itu harus melek ya tentang digital ini. Dan ini mungkin salah satu yang tadi Pak ya, tantangan-tantangan kita di era digital itu. Selain orang tua yang harus melek, kira-kira apa lagi tuh Pak? Digital. Saya ini jujur Pak, saya ini termasuk apa ya? Sebetulnya dibilang tua belum tua-tua amat sih Pak. Tapi cara berpikirnya beda. Sebagai contoh begini, kemarin saya silaturahim Pak ke masjid namanya Sejuta Pemuda. Untuk mengelola masjid itu kalau saya disuruh mengelola, kita harus punya penghasilan tambahan. Maka yang saya pikirin tuh, ya kita harus punya jualan ini, jualan itu. Kemudian punya ternak ayam gitu ya, punya ternak domba dan seterusnya. Tapi di era digital nggak harus kayak begitu ternyata gitu ya. Jadi caranya bagaimana? Ya karena memang followernya udah banyak, dia manfaatkan itu follower. Hampir 9-10 juta kan lumayan. Kerjasama dengan perusahaan untuk mengendorse sebuah produk.
ternyata biaya jasa sponsorshipnya lebih tinggi. Nah ini kan contoh ya Pak. Ini kalau saya ya, mungkin yang kurang melek terhadap teknologi. Pak nggak Ustaz Abdul Halim? Iya. Hari ini sebenarnya kita untuk bisa memajukan sekolah, kita konteksnya ke sekolah. Itu kita tidak bisa bermain sendiri. Nah, kita perlu kolaborasi. Salah satu contohnya misal begini. Mau membuat usaha misalnya travel, gitu ya. Kita tidak mungkin tuh langsung beli armada gitu ya, beli sekian high ace gitu ya, Toyota high ace sekian ini nggak harus seperti itu. Tetapi kita bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra yang memang dia memang sudah ahlinya di situ. Tetapi kita berkontribusi pada apanya? Pertama misalnya terkait dengan kerjasama marketingnya, misalnya kan gitu kan. Kemudian karena kita punya jaringan antar sekolah, sementara mereka punya keterbatasan tuh jaringan itu, nah kita bisa bermain di arah jaringan sekolah itu gitu. Nah untuk itu semua kan kita perlu yang namanya lagi-lagi promosi hari ini tidak kemudian door to door nawarin datang ke sekolah-sekolah. Itu penting bagian dari kita untuk membangun engagement atau kerekatan gitu ya. Tetapi sebagai modal awal, sebagai cara pertama yang perlu dilakukan kan masyarakat perlu tahu terlebih dahulu ya melalui apa? Ya melalui apakah itu media sosial, website dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan gitu. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentunya punya keterbatasan, Pak Nurdin. Nah, hari ini sebenarnya kita juga bisa mengajak siswa kita gitu ya, sekaligus mereka bisa belajar entrepreneur, libatkan mereka dengan sesuai dengan kurikulum yang memang kita siapkan gitu. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan. Sehingga lagi-lagi ya gadget ini ya bukan sesuatu ya lagi-lagi gini ya, saya ingin sampaikan. Ini kan sebenarnya alat seperti pisau kan. Pisau itu kan ketika pertama kali orang membuat pisau biasanya dipakai untuk mengiris sayuran, gitu, buah-buahan yang ada di dapur gitu ya. Tetapi ketika si orangnya itu menggunakan dengan cara yang tidak bijak, ya bisa dipakai untuk nusuk orang, melukai orang seperti itu. Gitu. Ya sama dengan ini. Gitu. Sebenarnya ini kan cuma alat benda mati ya, tergantung bagaimana kita mensikapi. Siapa yang megangnya? Siapa yang bisa memanfaatkan ini secara produktif. Begitu. Betul. Gitu. Ini cakep. Berarti tentang ini betul ini sebuah alat, tergantung siapa yang memanfaatkan ya. Yang memanfaatkan. Betul. Dan dia tahu bagaimana menggunakannya. Nah, ini menarik Pak Abdul Halim terkait dengan berarti kan gini. Kalau handphone atau gadget itu seperti dua belah mata pisau, dia bisa memberikan manfaat, dia bisa memberikan madorot ya. Betul. Nah, ini tergantung siapa yang menggunakan. Ini berarti sebuah lembaga pendidikan atau orang tua itu harus bisa memberikan satu pondasi-pondasi yang kuat gitu ya kepada anak. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Nah pertanyaannya Pak Abdul Halim, ada tips nggak? Ada metode yang tepat nggak? Atau mungkin pengalaman gitu ya? Ini bagaimana menyadarkan gitu ya? Konteksnya ini kan tetap menjadi satu kekhawatiran ya ketika orang. Jadi orang tua melarang sebetulnya niatnya bukan tidak baik sebetulnya. Betul. Niatnya baik, cuman caranya gitu ya. Nah, mungkin ada di situ campur kekhawatiran ya. Dan lain sebagainya. Cuman naasnya kadang orang tua mungkin kurang update dan seterusnya ya gitu. Nah, terkait dengan tadi Pak Abdul Halim, mungkin ada hal-hal yang pernah Bapak lakukan. Bagaimana cara memberikan satu edukasi yang tepat gitu ya kepada anak sehingga dia tahu batas-batas hal-hal yang bisa diakses, mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Itu kira-kira seperti apa tuh? Saya tidak punya tip khusus ya, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saja gitu ya. Ketika kita memberikan gadget, ya kita pertama
buat komitmen. Oh, oke. Buat komitmen ke anak. Betul. Komitmennya misalnya satu, digunakan untuk mengakses informasi-informasi yang memang bermanfaat untuk sekolahnya, untuk dirinya. Yang kedua, jam mengakses gitu ya, jam-jam mengakses ya digunakan misalnya hari libur atau waktu-waktu yang senggang di atas, misalnya di atas Isya, maghrib sampai Isya stop dulu deh gitu ya. Maghrib sampai Isya ya bisa digunakan apakah untuk tilawah meskipun itu sebentar gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol, kemudian untuk makan malam bersama keluarga gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kita perlu tekankan kepada anak kita. Nah, yang ketiga kita terus mengingatkan. Jadi kuncinya mendidik anak itu sebenarnya Pak Nurdin cuma 2. Ini ya pengalaman saya ya. Iya, tapi bisa jadi pengalaman pemirsa atau Bapak Ibu di rumah kan beda gitu ya. Saya cuma 2, yaitu ikhlas sama sabar. Ikhlas bagaimana? Ya kita ikhlas untuk terus menasehati. Gitu ya. Sabar untuk terus menasehati. Dan kemudian ikhlas untuk menerima apa yang hari ini dilakukan oleh anak-anak kita. Dengan cara apa? Ya terus berdoa. Gitu ya, mendoakan. Nurdin, kita itu bukan seperti kamera CCTV yang bisa mengawasi anak-anak kita misalnya setiap saat. 24 jam begitu ya. Dan anak-anak kita juga nggak happy ketika diawasi terus 24 jam gitu. Mereka akan akan terkekang lah gitu ya. Padahal Pak Nurdin, anak usia remaja itu mereka butuh waktu untuk mengekspresikan perasaannya gitu ya, mengekspresikan pikirannya. Nah, kalau dia mau mengekspresikan kemudian terus-menerus orang tua mengawasi gitu ya, ikut campur terus, lama-lama dia yang pertama dengan kita akan jaga jarak gitu ya, nggak happy. Padahal yang harusnya dibangun itu adalah bagaimana komunikasi yang efektif ke anak gitu. Nah, kalau seperti itu kan anak jadi nggak happy gitu. Jadi terus-menerus ya terus-menerus itu bukan berarti tiap hari ya, tetapi dikasih tahu gitu dan sebagainya. Diingatkan ya. Ya kuncinya tadi itu sabar dan ikhlas. Kalau sudah ikhlas, pasrah sajalah sama Allah gitu ya. Yang penting kita sudah menasehati gitu ya, kita sudah ngasih arahan, kita sudah ini kan secara mengkomunikasikan secara baik ke anak kita. Ya sudah, ikhlas saja. Poin pertama tadi ketika kita bersepakat dulu ya dengan anak, oke nak, kamu pegang handphone. Nah, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada hal-hal yang disepakati, misalnya diajak dialog dulu berarti Pak ya, diajak dialog dulu, kemudian waktunya disepakati. Nah, ketika berarti kalau di situ ada semacam tata tertib, ada semacam punishment juga barangkali ya. Nih kalau misalnya kayak tadi disepakati nih, oh ya habis maghrib sampai isya nggak boleh ya pegang gadget gitu. Berarti ketika misalnya ketahuan gitu ya 5 menit, nah itu berarti ada punishment. Mungkin ada ini. Gini, saya tidak pernah menerapkan punishment. Iya, saya bukan tidak pernah ya. Kalau untuk kasus ini saya tidak menerapkan punishment. Yang jelas, ketika kita memberikan arahan ke anak gitu ya, dia jam sekian ya off lah gitu ya. Ya sudah, kita yang sendiri misalnya habis maghrib ya tilawah gitu ya. Tilawah, makan dan lain sebagainya, kan ujuk-ujuk gitu ya. Dari setelah itu ke Isya kan cepat sekali gitu. Paling sekitarnya 1 jam lah ya. Dari maghrib ke Isya. Nah, setelah itu biasanya kalau anak kita punya aktivitas seharian, apalagi ada tugas dari sekolah dan lain sebagainya, sudah capek tidur dia gitu. Jadi memang perlu ya intinya sih komunikasi ya dengan anak. Seperti itu. Ya, baik. Jadi kalau sedikit saya simpulkan Pak, berarti memang mendidik, mendampingi anak ini adalah satu seni yang mungkin tidak bisa di copy paste ya Pak. Artinya masing-masing anak dan orang tua ini adalah satu pribadi yang berbeda, sehingga
orang tua lah yang punya concern yang tinggi. Ini harus tahu karakternya anak seperti apa, dan kira-kira pola komunikasi yang pas tuh kayak gimana gitu. Jadi poinnya adalah keseriusan barangkali ya dari orang tua, dari kitanya mungkin ya untuk memberikan satu pendampingan atau hal-hal tertentu terkait dengan gadget ini. Nah, betul Pak Nur. Saya ingin menyampaikan lagi gini. Jadi orang tua itu sebenarnya dalam tanda kutip ya adalah maha guru bagi anaknya dibandingkan dengan guru yang di sekolah. Karena apa? Orang tua itu sebenarnya orang yang pertama kali bisa mengasesmen anaknya. Ini anak saya itu kompetensinya sudah ada di tahap mana gitu ya. Kemudian sebenarnya yang dia butuhkan itu apa? Dan karakternya itu kalau dia diginiin dia pundung nih. Kalau kita giniin, misalnya kita perlakukan seperti ini, gitu ya. Oh dia nanti malah motivasinya down dan lain sebagainya. Itu kan yang jauh lebih tahu adalah orang tuanya. Guru nggak mungkin punya potret yang sedetil bagaimana orang tua melihat ke anaknya, gitu. Maka kuncinya memang ada di orang tua sebenarnya, gitu. Misalnya anak ini, ini matematikanya misalnya ya, matematikanya kurang, ya sudah kita kan bisa melihat dari capaian belajarnya di sekolah kan, IPS-nya lebih menonjol gitu ya, bahasanya lebih menonjol, Al-Qur'annya lebih menonjol misalnya. Ya sudah itu yang kemudian kita terus tingkatkan. Tetapi ya tidak kemudian mengabaikan yang kekurangannya itu. Tapi kekurangannya itu bisa dikembangkan sebenarnya. Tapi bukan berarti misalnya anak ini memang dasarnya sudah nggak bisa matematika, biarin aja, nggak begitu, nggak seperti itu. Tetapi bagaimana kita tetap bisa mengembangkan. Karena bagaimanapun manusia itu memang punya kelebihan di satu sisi, tapi bukan berarti potensi ini nggak bisa dikembangkan. Potensi ini yang satu yang tadi misalnya terkait dengan ilmu sosial memang sudah menonjol, atau dari sisi kemampuan bahasanya sudah oke, misalnya bahasa Inggrisnya oke. Tapi kan ini kan seiring berjalannya waktu dia kemudian akan bisa terus berkembang dan kemudian ada suatu titik sama jadinya gitu. Begitu Pak Nurdin. Siap, Masya Allah. Jadi ngobrol kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, ini luar biasa. Penting banget ya informasi seperti ini buat orang tua terutama ya. Karena sesungguhnya ini kalau dari bahasan ini, ini PR besarnya tetap di orang tua. Karena memang sejatinya tugas pendidik ini orang tua ya Pak. Sekolah atau pondok atau apapun itu sebagai partner. Iya, sebagai partner, kemudian juga membangun komunitas sebenarnya. Baik, satu lagi Pak Abdul Halim. Nah, jadi ini tentang topik ini ya, bagaimana kita bisa survive ya intinya dengan adanya pendidikan di era digital ini. Nah, ini kalau sistem pendidikan pondok Pak, kayak boarding gitu. Nah, ini di boarding itu kan tentu masing-masing punya kebijakan tata tertibnya sendiri. Bahkan ada yang boarding misalnya sama sekali udah nggak boleh pegang gadget, gitu. Kemudian ada juga boarding yang masih boleh, kayak gitu. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, menurut pandangan Bapak ini tentang pola pendidikan di boarding, ini seperti apa Pak? Apakah ini sudah cukup istilahnya tetap bisa atau bahkan bisa lebih baik tadi dengan tantangan-tantangan pendidikan di era digital ini, atau seperti apa Pak? Iya, betul ya. Boarding itu kan sebuah sistem agar anak itu karakternya bisa terbangun. Kedisiplinannya gitu ya, kemandiriannya. Bahkan prestasinya juga bisa lebih unggul. Nah, kalau untuk boarding, biasanya di boarding ini terbatas, kalau di pesantren apa namanya? Musrif ya. Musrif. Musrif. Ada musrif, ada mudabir. Ada mudabir, kemudian ada pembina asrama atau apalah ya, atau kalau di beberapa ini ada yang namanya pamong. Nah, jumlah pembina asrama itu biasanya itu lebih kecil
ketimbang dengan jumlah guru yang ada di sekolah, gitu ya. Karena sistem boarding ini kan sebenarnya boarding school atau pesantren itu kan sebenarnya sebuah ekosistem pendidikan yang terintegrasi gitu ya, antara kehidupan asrama dengan kehidupan di sekolah gitu. Nah, kalau di sekolah sudah jelas tuh A, B, C dari jam ini, dari jam 7 misalnya sampai dengan jam 3 apa aktivitasnya. Tetapi kalau di boarding ada waktu tertentu yang itu digunakan oleh siswa, biasanya dalam bahasanya apa? Me time-nya siswa gitu ya. Waktu bebasnya siswa gitu untuk bisa kemudian dia punya semacam ini waktuku pribadi, saya mau ngapain terserah gitu keleluasaan ya. Keleluasaan, privasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada jeda waktu yang bisa jadi dimanfaatkan oleh siswa untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Maka kalau di boarding school yang apalagi saya ini kan saya kelola yang boarding school juga begitu ya. Biasanya kalau di asrama kita hanya untuk meminimalisir hal-hal yang kurang baik, Pak Nurdin, karena memang mereka ada waktu jeda seperti itu gitu ya. Nah, kita biasanya tidak fasilitasi gadget di situ. Akan tetapi kita bisa memberikan alternatif, yaitu kita berikan mereka akses untuk ke labcom. Kalau labcom kan jelas, lab komputer gitu ya. Lab komputer kan jelas di situ ada pasti ada yang membimbing dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana dengan di sekolah? Di sekolah kita fasilitasi. Jadi saat mereka pembelajaran di kelas, silakan handphonenya atau gadgetnya diambil. Biasanya kita sediakan kotak gitu untuk kemudian kita taruh gadget siswa di situ. Dan ketika nanti pembelajaran kita persilahkan mereka untuk mengakses itu. Cuman memang kalau di sekolah kan kita kan tidak pingin ya ketika guru mengajar siswa sibuk sendiri. Nah, itu kan tergantung manajemen kelasnya seperti apa, kesepakatan antara guru dan siswa seperti apa, tergantung di situ. Siap. Jadi pada prinsipnya boarding atau SIT yang full day atau yang mungkin pagi, siang dan seterusnya, ini kembali lagi kepada manajemen atau kebijakan dari masing-masing lembaga tersebut. Tapi berarti kuncinya yang terpenting adalah bagaimana keberadaan gadget atau hal-hal serupa untuk menunjang percepatan ya dalam mengakses informasi itu tetap harus diperhatikan karena biar bagaimanapun kita ini berada pada satu zaman, satu kondisi di mana tidak bisa lagi lepas gitu. Karena memang dunianya udah seperti ini. Justru kalau kita ini tidak mengakses teknologi, mungkin malah kita ketinggalan, kira-kira begitu. Ya, dan kalau cuman kita ada pribadi yang ketinggalan, mungkin ya boleh dibilang nggak masalah, usia kita tinggal berapa lagi. Ini kasihan anak-anak kita. Generasi kita. Gitu. Betul. Saya dulu ini ada cerita sedikit, Pak. Saya dulu kan tidak pernah terpikir dulu waktu zaman saya SMP SMA itu ada satu profesi itu namanya YouTuber. Sama sekali nggak terbesit gitu ya. Nah, ketika kesini oh ada ya profesi YouTuber gitu. Artinya memang ini menunjukkan di rentang waktu yang hanya beberapa tahun. Tantangan zamannya itu berbeda gitu. Apalagi ini tantangan yang anak kita saat ini kita ajar gitu ya. Mungkin anak ini sekarang lagi duduk di SMP atau di SMA. Mungkin kita nggak bisa membayangkan profesi satu saat mereka nanti seperti apa gitu. Dan informasi pasti dengan adanya teknologi itu lebih dahsyat lagi gitu ya. Saya nggak tahu nih Pak, ada kabar begini. AI sekarang itu konon katanya ibarat bayi baru lahir. AI baru lahir aja udah kayak begitu gitu. Nah nanti kalau dia ibaratnya udah semakin berkembang, seperti apa kira-kira gitu ya. Nah ini mungkin kita nggak ngalamin sih, tapi itu anak-anak kita. Artinya ketika kita tidak memberikan proporsi yang cukup antara pendidikan di era digital ini dengan kebutuhan tersebut, membatasi bahkan melarang sama sekali, ini kasihan sekali anak-anak kita ke depan. Dan bahkan begini, saya akan sampaikan juga. Saya semalam lihat channel teman saya di YouTube ya.
AI sebut saja ChatGPT ya. ChatGPT itu hari ini bisa kita ajak ngobrol untuk kita mintai pendapat, dan diskusinya juga diskusi produktif gitu ya. Artinya tektokannya juga seperti kita lagi ngomong sama orang. Iya. Misal ya, saya diskusi terkait dengan saham. Saham apa sih yang di Indonesia hari ini terbaik gitu ya. Sampai seperti itu. Bagaimana meminimalisir risiko. Itu dia ChatGPT itu bisa memberikan solusi-solusi itu gitu. Satu lagi Pak. Itu masih bayi. Nah, itu fasenya masih bayi. Usianya kalau nggak salah itu mulai itu ChatGPT itu ada di 2023. Mulai tenar ya. Iya. Mulai tenar yang saya juga mengenali di 2023. Itu umurnya kan baru 1,5 tahun. Tetapi sudah sangat pintar mereka memberikan apa namanya solusi-solusi ya, dan bisa kita ajak diskusi dan lain sebagainya. Kalau misalnya Pak Nurdin bagaimana ke depan untuk membangun sekolah boarding berdasarkan Quran gitu ya. Dia bisa menyampaikan gitu. Betul. Maka salah satu yang menjadi concern kita saat ini Pak Halim, dengan adanya kemajuan teknologi yang mungkin dulu kita belum pernah berpikir. Nih kita mikirnya gimana caranya anak-anak itu justru bisa memanfaatkan AI, memanfaatkan kemajuan teknologi itu ini untuk bisa berdaya saing di kemudian hari gitu. Kira-kira begitu ya Pak Abdul Halim. Nah kalau saya sih malah berpikirnya ke depan itu generasi kita Pak Nurdin ya, bukan hanya sebagai penikmat teknologi, tetapi mengkreasikan teknologi. Iya. Ya bayangin siapa dulu yang bisa menyangka akan muncul AI. Betul. Nggak ada. Nah harapannya generasi kita itu yang miris. Betul. AI itu yang ChatGPT itu kan diciptakan oleh orang yang ini di luar sana. Generasi kita nggak pernah menciptakan itu. Nah itu Pak, ini yang menjadi tantangan kita juga selaku pemangku yang fasilitator pendidikan ini. Saya selalu sampaikan ke anak-anak, kalau kamu main game itu jangan cuma menikmati gamenya, cobalah sedikit berpikir lebih jauh, gimana caranya membuat aplikasi game itu. Jadi tidak hanya jadi penikmat, tapi jadi kreator juga gitu. Nah ini yang mindset seperti ini ya Pak, yang perlu ditumbuhkan di era-era digital seperti ini, sehingga kalau mereka ini jadi penikmat kan artinya jadi sasaran pasar terus gitu. Nah yang gimana caranya anak-anak kita ini satu saat mereka juga bisa bersaing gitu dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah harusnya begini, di Korea Selatan itu selalu yang menjadi penyemangat mereka untuk bisa, ini anak-anak ini ya pelajarnya, gurunya, dia menyampaikan ke siswanya begini, target kalian adalah bagaimana mengalahkan orang Jepang. Bagaimana coba itu? Jadi Korea Selatan targetnya adalah selalu mengungguli Jepang. Jepang sampai sini, Korea Selatan udah harus sampai sini. Nah kita sebenarnya Indonesia, generasi di bangsa Indonesia ini sebenarnya bisa tuh membuat sesuatu yang kita harus mengalahkan Singapura misalnya. Kan Asia Tenggara hari ini yang paling maju adalah Singapura. Kita harus mengalahkan Singapura. Ya bayangin Pak Nurdin, Singapura itu nggak punya hutan, lahannya sedikit gitu ya, tetapi industrinya sangat maju. Mungkin sama Kabupaten Bogor aja masih luasan Kabupaten Bogor itu. Tetapi industrinya luar biasa gitu ya. Pendapatan per kapita negaranya juga luar biasa. Itu yang perlu kita jadikan semacam ukuran, tolak ukur. Saya harus mengungguli Singapura. Ini harus seperti itu. Jadi ke anak-anak dalam ini harus ada semacam tantangan juga ya, ada challenge ya buat anak-anak. Kemudian ada sparring ya dengan kompetitor yang ada gitu. Nih luar biasa. Ya mudah-mudahan ya. Jadi memang mudah-mudahan bisa seperti itu anak didik kita. Betul, Masya Allah. Ini Pak Halim luar biasa ini diskusi kita di kesempatan ini udah tak terasa. Awalnya mau 30 menit, ini udah hampir 1 jam.
Baik, tapi luar biasa yang disampaikan oleh Pak Abdul Halim ini semua sangat bermanfaat ya, terutama buat orang tua, buat masyarakat, buat pemangku pendidikan pun juga ini luar biasa memberikan tips. Yang mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan terakhir, Pak. Ya, insya Allah. Apalagi tadi sudah ada contoh nih, kayaknya yakin saya sebagai orang tua pasti punya kekhawatiran yang tinggi. Mana mungkin sekolah dibekelin HP gitu, bahkan di kalangan guru saja masih banyak yang nentang, yang nolak. Nah ini kan mungkin di lain kesempatan mungkin ada tips-tips khusus yang bisa disampaikan, bisa di-sharingkan sehingga kita ini niatnya betul ingin memanfaatkan teknologi menjadi sebuah katalisator gitu ya terhadap pencapaian pendidikan. Tapi tadi jangan sampai malah terjebak pada hal-hal yang justru merugikan kita. Nah, ini kan perlu tips yang dipikirkan secara serius. Baik, cukup Pak Abdul Halim atau mungkin ada closing dari Bapak? Ya, yang terpenting dalam mendidik anak sekali lagi ya Pak Nuri, saya ingin mereview dari apa yang tadi saya sampaikan. Intinya sih kita perlu memahami bahwa anak kita atau peserta didik kita itu sudah ada di tahap mana. Nah itu yang perlu kita ketahui. Kemudian kompetensi yang hari ini dimiliki itu apa? Kapasitasnya juga sebesar apa? Jangan kemudian membandingkan anak didik kita antara satu dengan yang lain gitu. Karena masing-masing punya kompetensi sendiri-sendiri, bakat masing-masing, dan juga modal serta gaya belajar yang berbeda-beda. Terus yang kedua, ketika kita mendidik anak, kuncinya cuma dua yang tadi saya sampaikan. Sabar dan ikhlas. Udah selebihnya, udahlah serahkan saja sama Allah gitu ya. Karena kita punya keterbatasan pengawasan begitu ya dan sebagainya. Insya Allah lah, ketika kita mendoakan ke anak-anak kita, selipkan dalam setiap sujud di tahajud kita gitu ya. Selipkan juga doa sebelum subuh gitu ya. Sampaikan ke Allah kalau anak kita itu begini, udah insya Allah akan punya masa depan yang baik. Luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diskusi yang cukup menarik ya. Namun tak terasa sudah hampir sejam ya. Saya ingin sedikit mengutip tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Halim bahwa sejatinya anak-anak kita ini adalah unik. Anak-anak kita itu punya potensi. Tadi beliau udah pesan, jangan dibanding-bandingkan, jangan menjadikan satu ukuran keberhasilan orang lain menjadi ukuran keberhasilan anak-anak kita. Karena sesungguhnya anak-anak kita ini punya potensinya sendiri. Dan kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk melihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ketika dia sedang belajar, kita harus tahu dia sudah sampai mana proses belajarnya. Nah, sehingga kita bisa memberikan proporsi pendampingan yang tepat sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan pembelajaran mereka. Tentu saja tujuan belajar itu menjadi sebuah cita-cita besar keluarga, dan tentu saja ini keinginan orang tua ya untuk memastikan anak-anak kita ke depan dia memiliki daya saing. Ya, tentu saja yang menjadi daya saing kita akan sangat berbeda dengan yang akan dialami oleh anak-anak kita ke depan. Ya, mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk memberikan bekal yang baik, bekal yang cukup, sehingga anak-anak kita ke depan bisa bersaing dan memenangkan persaingan itu. Karena sejatinya kita semua ini adalah aktor, ya, dan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memberikan bekal yang terbaik. Itu barangkali yang menjadi topik diskusi kita hari ini. Pak Abdul Halim, jazakumullah khair sudah hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi nanti ada kesempatan-kesempatan lain kita dengan topik-topik yang lain yang menarik insyaallah, sehingga kita bisa berbagi, sharing ya dengan penonton, pemirsa dari RKB TV. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.